Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini iseng aja, lagi di outdoor, diundang sama Samsung Indonesia buat dateng ngeliat mid-range terbarunya mereka di tahun 2024 ini, yaitu Samsung Galaxy A55 5G. Ya, penerus Samsung Galaxy A54 tahun lalu yang udah duluan launching. Kalau ngomongin boxnya sebenarnya masih sama kayak yang dulu ya, begini aja, handphonenya aja isinya, tidak ada kepala charger, kabel data masih dapet, SIM card ejector, sama buku-buku kertas-kertas manual garansi. Terus kalau ngeliat fisiknya juga ya sebenarnya masih Samsung banget. Dengan ya teman-teman lihat dari belakang nih ya, kameranya di belakang ada 3, terus juga bodinya sekarang mengkotak banget, mirip kayak Samsung yang mid-range sebelumnya udah pernah gue bahas ya. Peralihan mereka tuh udah nggak ada rounded di bagian frame-nya, jadi semuanya ini rata gitu loh. Jadi kalau teman-teman taruh aja di atas meja gitu, dia tuh bisa berdiri sendiri tanpa ada sanggahan. Jadi handphonenya bisa berdiri sendiri gini loh maksudnya. Terus kalau ngomongin dari fisik bodinya, ini feels-nya berasa premium banget kalau kita tidak menggunakan casing ya. Karena nih layar depan sama back cover belakang ini tuh menggunakan Gorilla Glass Victus Plus semuanya. Terus buat frame-nya ini menggunakan aluminium. Nah jadi kebayang ya, ini tuh saya nggak ada timbangan. Ini apa ya, bobotnya tuh bisa gue bilang lumayan mantep gitu loh dipegangnya. Jadi digenggamnya nggak enteng tapi nggak berat juga. Feels-nya tuh mantep gitu dipegangnya. Yang paling gua apa ya bisa dibilang tuh masih rada-rada sedikit kecewa kali ya, sedikit doang gitu. Tapi ya konsistensi Samsung, yaitu soal layarnya. Layarnya sih bagus, cuma kalau teman-teman perhatiin bezelnya sebenarnya kelihatannya rata. Kanan kiri atas bawah, cuma bawah tuh lebih tebal sedikit, cuma ya tetap aja bagian round semuanya nih, atas bawah kanan kirinya dia masih tebal. Apalagi kalau misalkan ngebandingin sama handphone China, brand China zaman sekarang untuk kelasan mid range ya gitu. Cuma ya yang tadi gue bilang nggak bisa kecewa juga karena ya Samsung gitu masih dengan konsistennya. Walaupun temen-temen kecewa, sebel nih layarnya masih begini, percaya sama gue pasti masih laku-laku aja. Buat layarnya masih dikasihnya Super AMOLED, ukurannya naik. Yang sebelumnya itu 6,4 inch, yang sekarang ini 6,6 inch, jadi lebih besar. Yaitu gara-gara ya layarnya yang flat aja, jadi bisa membuat layarnya itu jadi semakin luas. Nah terus buat chipsetnya, buat teman-teman yang penasaran, dia menggunakan Exynos 1480. Ya bukan chipset Naga, tapi chipsetnya Samsung itu sendiri. RAM-nya ada 2 macam, ada 2 kapasitas. Ini satu 8 GB dan satu lagi 12 GB. 8128, 8256 dan 12256. Tidak ada yang 512 GB. Baterainya 5000 mAh, pengecasannya 25 watt. Terus untuk software sendiri dia udah menggunakan One UI 6.1 berbasis Android 14. Dan kalau ngomongin soal update-nya kayak biasa sih, kita dapat update 4 tahun Android-nya dan security patch 5 tahun. Jadi sekarang udah Android 14 bisa sampai Android 18. Terus soal skill lainnya, dia kayak biasa Samsung A series itu dia masih mempertahankan IP67. Jadi teman-teman mau celupin ke dalam air dia masih aman. Cuma tetap aja baiknya saran dari gua jangan celup-celupin kalau emang disengaja gitu, nggak usah lah. Jadi buat jaga-jaga aja. Terus dia sekarang punya yang namanya Samsung Knox. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak aware, Samsung Knox itu biasanya ada di seri flagshipnya Samsung. Adanya di seri S atau di seri foldable. Nah kali ini di tahun 2024 Samsung menyematkan Samsung Knox di A seriesnya. Nah detailnya kayak gimana nanti aja pas lagi kita bikin video reviewnya ya. Ini masih hands on doang. Oke lanjut lagi. Gue juga lupa tadi bilang soal slot SIM cardnya, kita dikasih hybrid ya. Teman-teman bisa naruh 1 nano SIM, 1 micro SD atau 2 nano SIM. Terus buat warna yang masuk ke Indonesia ada 3. Kalau tidak salah tadi namanya tuh Ice Blue, Lilac, sama Navy. Nah yang gue pegang ini yang warnanya lilac. Lilac atau lilac ya? Lilac kali ya. Oke, beralih ke kameranya. Lensa depannya 32 megapiksel. Terus lensa belakangnya yang ada 3 ini utamanya, lensa utama itu 50 megapiksel, ultra wide-nya 12 megapiksel dan lensa makro ya masih ada lensa gimmick nih sayangnya, dia 5 megapiksel.
Untuk kemampuan ngerekam videonya dia sama rata depan sama belakang, bisa sampai resolusi 4K 30 fps aja. Cuma kalau teman-teman mau yang 60 fps dia cuma bisa di 1080p aja. Jadi lensa depan sama lensa belakang sama-sama aja. Dan berikut contoh foto sama videonya, monggo teman-teman lihat. Oke, ini adalah contoh videonya Samsung Galaxy A55 5G. Dan ini karena di sini kondisinya malam ya, malam dan gelap, jadinya gue ngambil di 1080p 30 fps aja. Kenapa? Karena biasa teman-teman yang udah ngerti juga pasti tahu 30 fps itu menangkap cahayanya jauh lebih banyak ketimbang yang 60 fps. Kalau 60 fps besok aja lah pas lagi siang-siang ya. Dan ini contoh video bukan berarti kamera depan doang ya, kayak biasa. Yang favorit gua kalau Samsung adalah UI-nya. Kameranya tuh bisa dibalik tanpa harus nge-stop dulu videonya. Tuh, contohnya kayak begini, udah langsung gue balik tanpa harus di-stop dulu. Cuma mungkin ada beberapa delay ya, itu standar lah. Kalau mau lebih rapih lagi ya nantinya pada saat teman-teman ngedit tinggal di-cut aja. Ternyata ada sedikit flare ya, tuh. Nih flare-nya di sini nih. Nih, tuh ya jari gua. Ginilah contoh videonya pokoknya untuk malam hari dari Samsung Galaxy A55 5G. Bagus guys. Tuh malam kan. Oke. Sip, lanjut. Sama satu lagi di Samsung Galaxy A55 5G ini juga mereka atau Samsung itu mengimprove vapor chamber yang lebih besar. Makanya di sini juga di acara kita hands on ada satu sudut itu kita bisa nyobain ngegame. Ngegamenya itu teman-teman bisa lihat di situ ada jam di tengah-tengah, itu udah nyala dari jam 2 siang tadinya. Game Mobile Legend itu sampai jam segitu teman-teman lihat itu masih nyala terus dan masih aman. Ya itu buat Mobile Legend ya, nggak tahu kalau game yang lain. Oke, terakhir harganya buat yang 8GB 128GB itu ada di angka 6 juta kalau dibuletin. Terus yang 8GB 256GB itu harganya 6,5 juta. Dan yang terakhir 12GB RAM-nya dan 256GB itu di harga 6,9 juta. Hokinya buat teman-teman yang ikutan PO dari sekarang, kita dapat benefit yang mirip kayak flagshipnya, yaitu double up storage. Jadi kalau teman-teman beli yang 128, dapatnya yang 256. Kalau teman-teman beli yang 256, dapatnya 256 juga, cuma dapatnya yang 12GB. Gitu, lumayan banget kan ya. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang ikutan PO, ada bonus eSIM dari Axis. Ya, lumayan banget jadi ya. Sekalian ngasih tahu juga nih buat teman-teman. Samsung Galaxy A55 ini sekarang udah support eSIM. Nah, lumayan buat teman-teman yang males pakai SIM card fisik, bisa nih dipakai eSIM-nya di Samsung Galaxy A55. Dan ya udah paling segini aja dulu video hands on-nya, video reviewnya menyusul abis ini. Dan kira-kira teman-teman apa yang mau ditanyain soal skillnya Samsung Galaxy A55 5G ini? Kalau tes Antutu gue udah yakin kalian pasti penasaran skornya berapa. Gue udah ngetes tapi di video ini belum bisa ngasih tahu dulu karena katanya bakalan masih ada update lagi, jadi nanti aja di video review. Hal lain yang mau ditanyain, yang mau dites, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.